Perkenalkan, nama saya Niwayansari Amberwati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, Angkatan 3, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Tempat saya bertugas di SMP Negeri 2 Seputiraman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Untuk RPP yang akan saya gunakan dalam video pembelajaran uji kinerja ini adalah RPP pada pertemuan pertama. Materi pokok sistem pencernaan dengan submateri pokoknya mengenai nutrisi. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kabarnya? Ya, syukurlah kalau sehat. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Kemudian teman-temannya udah hadir semua nih. Udah hadir semua belum ini ya? Belum ya? Mungkin terkendala jaringan ya? Oke, walaupun kita belum lengkap di sini, kita tunggu saja nanti teman-teman yang menyusul untuk bergabung. Baik, kita mulai saja. Kita mulai pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Pak, dipimpin doanya, Pak. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran Zoom kali ini, baiklah berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Pak, sudah memimpin doa. Sebelumnya Ibu ingin tahu, apakah gambar Ibu terlihat jelas di kamera kalian? Jelas? Kemudian suara Ibu juga sudah jelas? Oke. Jelas. Kalau sudah jelas, sekarang jadi saat pembelajaran nanti dimohon di mute saja ya mikrofonnya. Nanti kalau saat kalian ingin berbicara, ingin mengungkapkan pendapat atau bertanya, silahkan di-unmute seperti itu. Tetapi kamera selalu dalam keadaan on ya. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, silahkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu melalui link yang sudah Ibu unggah di Google Classroom kalian. Kemudian di Google Classroom juga sudah Ibu bagikan LKPD yang nanti harus kalian kerjakan ya. Coba kalian perhatikan tayangan berikut ini. Sudah tampak di layar kalian? Sudah tampak? Kalau sudah tampak, sekarang tolong dibaca keras-keras bersama-sama. Apa itu bacaannya? Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Iya, barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Kemudian yang kedua, nih coba dibaca lagi. lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Iya, lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Jadi anak-anak, Ibu harapkan dalam pembelajaran ini kalian bersungguh-sungguh melakukannya dan manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan kehidupan kalian sehari-hari ya, karena kesempatan itu tidak akan pernah datang untuk yang kedua kalinya. Ya, bersyukur ya anak-anak karena kita hidup di negara Indonesia yang begitu subur, yang tidak khawatir akan kekurangan bahan makanan.
Karena negara kita termasuk negara apa? Agraris ya. Negara kita termasuk negara agraris, di mana hasil utamanya adalah pertanian. Jadi kita tidak akan khawatir kekurangan bahan pangan. Kemudian kalian masih ingat tentunya dengan materi pada kelas 7 ya, materi kelas 7 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Untuk apa makanan bagi makhluk hidup? Ada yang tahu apa fungsi makanan bagi makhluk hidup? Silakan Eva. Untuk bertahan hidup. Iya, untuk bertahan hidup. Pembelajaran kita pada hari ini ada 3 tujuan yang harus kalian capai setelah nanti mengikuti proses pembelajaran. Yang pertama, kalian mampu menganalisis jenis-jenis nutrisi yang terkandung pada makanan. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis fungsi dari jenis-jenis nutrisi yang terkandung pada makanan. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menghitung kebutuhan energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 tujuan yang harus kalian capai setelah mengikuti proses pembelajaran. Dan ini nanti akan kita tinjau kembali setelah melakukan proses pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Kemudian setelah nanti kalian belajar tentang materi kita hari ini, ada beberapa manfaat yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama yaitu dapat mengetahui kandungan nutrisi atau gizi yang terdapat pada makanan. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengatur menu makanan dengan nutrisi atau gizi yang seimbang. Jadi itu manfaat dari kalian mempelajari materi hari ini. Kemudian pada pertemuan kita hari ini, kegiatan pembelajaran akan kita lakukan secara tatap muka atau asinkronus melalui Zoom meeting. Kemudian nanti secara asinkronusnya melalui Google Classroom. Jadi nanti kalian mengerjakan LKPD dengan cara mendownload LKPD tersebut di Google Classroom. Jadi semua kegiatan harus dilakukan dengan disiplin, dengan penuh tanggung jawab, serta tepat waktu ya. Sehingga kegiatan pembelajaran kita akan terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah Ibu tentukan. Dan satu lagi, jangan lupa kejujuran ya. Tidak boleh mencontoh pekerjaan orang lain atau teman ya. Kerjakan. Coba kalian lihat di layar kalian. Ini gambar apa? Gambar apa itu? Pisang. Gambar pisang. Ya, betul gambar pisang. Kira-kira apakah kalian tahu apa nutrisi yang terkandung di dalam pisang ini? Kira-kira dulu, apa kira-kira kandungan nutrisi yang terdapat pada pisang ini? Kalori. Kalori. Oke, kalori. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Nah, ini gambar apa nih? Jelas nggak ini gambar apa? Telur gulung itu, Bu. Ya. Sosis ya, Bu. Ya, sosis telur. Ini makanan kesukaannya ya anak-anak ini ya. Sosis telur atau sostel. Kira-kira apa nih kandungan nutrisi yang terdapat dalam sosis telur? Protein ya, Bu.
Oke, protein. Bagus, Eka. Untuk mengetahui kandungan yang terdapat pada pisang, pada sostel. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai nutrisi yang terdapat pada makanan kita sehari-hari ya. Baik. Kita stop dulu share screen-nya. Halo Siti. Selamat bergabung. Halo Desi, selamat bergabung. Sehat? Sehat ya, Desi sehat? Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kalian amati tayangan video berikut ini. Dari tayangan video tadi, itu tayangan video tentang apa? Ada yang bisa jawab? Gizi buruk. Iya, tentang gizi buruk. Iya. Seorang bayi yang mengalami gizi buruk. Itu kira-kira penyebabnya apa ya? Kok dia bisa mengalami gizi buruk? Kekurangan vitamin. Gizi. Kekurangan vitamin, kekurangan gizi. Oke. Nah, dari tayangan video tadi, Ibu ingin kalian menuliskan sebuah pertanyaan dan buat jawaban sementaranya. Ibu beri waktu 10 menit untuk membuat pertanyaan dan jawabannya. Nanti tolong disebutkan pertanyaan dan jawabannya ya. Silakan, 10 menit waktunya. Bagaimana? Sudah selesai, anak-anak?
Sudah selesai membuat pertanyaannya? Kalau sudah selesai, sekarang silahkan disebutkan pertanyaannya, disertai dengan jawabannya. Coba Siti dulu. Silakan Siti, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apa asupan untuk gizi buruk? Apa asupan untuk gizi buruk? Oke. Jawaban sementaranya apa, Siti? Jawabannya kalori dan protein. Oke, kalori dan protein. Good. Bagus ya. Pertanyaan dan jawabannya. Kemudian silakan Eva, berikutnya. Butuh waktu berapa lama untuk memberikan gizi yang cukup pada bayi tersebut? Butuh berapa lama untuk memberikan gizi pada bayi tersebut? Jawabannya apa, Pak? Jawaban sementaranya yang kamu buat. Butuh berapa lama kira-kira? Cukup lama. Cukup lama. Oke, bagus jawabannya dan pertanyaannya. Berikutnya Bunga, silakan Bunga. Mengapa penderita gizi buruk membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh? Oke, jawabannya apa, Bunga? Halo Bu. Halo, kedengeran nggak suaranya? Kedengaran? Oke, diulangi jawabannya. Jawabannya belum, Bu. Oh, jawabannya belum. Oke, nanti dicari jawabannya setelah tontonan video ya.
Tadi kalian sudah menonton tayangan video ya mengenai materi nutrisi. Kemudian dari video tersebut kalian analisis, kalian gunakan untuk mengerjakan LKVD yang bisa kalian download melalui Google Classroom. Kemudian nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, setelah selesai hasilnya bisa kalian unggah kembali di Google Classroom ya. Tetapi nanti akan kita presentasikan, perwakilan dari kalian nanti mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Waktu mengerjakan LKPD, Ibu berikan waktu selama 25 menit. Jadi nanti Zoom meeting kita akhiri, kita bertemu kembali di Zoom meeting ini 25 menit lagi. Paham ya anak-anak? Siti paham? Silakan Eva dipresentasikan. Ini hasil pekerjaanmu tadi yang sudah Ibu ambil dari Google Classroom. Setelah Oh, nggak ada suaranya, Pak? Halo? Setelah kalian tadi menonton tayangan video, sekarang saatnya kalian menyelesaikan soal-soal berikut ini. 1. Coba sekarang kalian tuliskan jenis-jenis nutrisi yang terkandung di dalam makanan kita sehari-hari. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. 2. Setelah mengetahui jenis-jenis nutrisi yang terkandung dalam makanan kita sehari-hari, sekarang tuliskan 3 jenis makanan favorit yang sering kalian makan pada saat sarapan atau makan. Satu, jenis makanan nasi. Jenis nutrisi yang terkandung karbohidrat. 2, telur. Mengandung protein dan lemak. 3, sayur. Mengandung vitamin. 3. Kalian tentu sudah mengetahui bahwa setiap nutrisi memiliki fungsi yang berbeda bagi tubuh kita dan satu jenis makanan dapat mengandung beberapa jenis nutrisi. Coba kalian tuliskan fungsi dan tiap jenis nutrisi yang terkandung di dalam makanan favoritmu yang ada di nomor 2. 1. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. 2. Protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan berperan dalam perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak. 3. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi bagi tubuh, sebagai pelindung tubuh dari cuaca ekstrim. 4. Vitamin berfungsi untuk menjaga imunitas tubuh terhadap berbagai penyakit. 4. Perhatikan gambar tersebut. Kalian tentu tidak asing lagi dengan makanan yang sedang dipegang oleh anak kecil tersebut. Coba kalian tuliskan 2 bahan dasar dari pembuatan makanan tersebut, jenis nutrisi yang terkandung di dalamnya, dan fungsinya. 2. 1. Tepung terigu mengandung karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. 2. Telur mengandung protein yang berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan pengganti sel-sel tubuh yang rusak. Oke, sekarang yang berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Anak itu bernama Bolu, berumur 5 tahun, dengan berat badan 24 kilo. Bolu adalah anak yang sehat, ceria, dan lincah. Tidak memiliki riwayat penyakit yang berbahaya. Menurut kalian, berapakah kebutuhan kalori harian Bolu? Kebutuhan kalori harian Bolu adalah 110 kalori per kilo dikali berat badan Bolu, sama dengan 110 kalori per kilo dikali 24 kilo, sama dengan 260 2.640 kalori. Iya. Jadi kebutuhan kalori Bolu 2.640 kalori.
Oke, terima kasih Eva sudah mau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Halo, Siti. Ya, Bu. Tadi dari hasil presentasi Eva tadi, menurut kamu sayur yang dikonsumsi oleh Eva tadi selain mengandung vitamin, mengandung apa lagi, Siti? Mengandung mineral. Oke, good. Mengandung mineral ya. Jadi sayuran, buah-buahan mengandung vitamin dan mineral. Kemudian Eka. Halo Eka. Kalau Eka makan tempe goreng, nah tempe goreng itu ditepungin ya Kak ya. Nah, kira-kira menurut Eka mengandung nutrisi apa saja tempe goreng tersebut? Kalau tempenya protein, Bu, tapi kalau ditambahin tepung itu karbohidrat ya, Bu. Oke, jadi mengandung protein dan karbohidrat. Good, terima kasih Kak. Baiklah. Ya, Bu. Sekarang kita buat kesimpulan materi pelajaran kita hari ini secara bersama-sama ya. Melihat tadi, kita kan punya tiga tujuan ya. Tujuan yang pertama, kalian dapat menganalisis jenis-jenis nutrisi yang terkandung di dalam makanan. Nah, kesimpulannya apa nih? Kira-kira, silakan Bunga. Kesimpulan yang pertama yang bisa kamu buat. Ada 6 jenis nutrisi yang terkandung di dalam makanan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Oke, good. Yang pertamanya. Good, jadi ada 6 kandungan nutrisi yang terdapat di dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Yang pertama, karbohidrat. Kedua, protein. Ketiga, lemak. Keempat, vitamin. Kelima, mineral. Dan yang keenam adalah air. Good, terima kasih Bunga. Kemudian tujuan yang kedua tadi. Tujuan yang kedua, kita dapat menganalisis fungsi dari tiap jenis nutrisi yang terdapat pada makanan kita. Kira-kira kesimpulan yang kedua apa nih? Silakan Eva. Kira-kira apa nih kesimpulan yang kedua? Setiap jenis nutrisi yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Kemudian? Protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. 3. Lemak sebagai cadangan energi di dalam tubuh. Vitamin berfungsi sebagai pembentuk imunitas tubuh terhadap berbagai penyakit. Mineral berfungsi sebagai pembantu reaksi kimia tubuh. Air berfungsi membantu proses pencernaan makanan. Oke, terima kasih Eva. Good kesimpulannya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Kesimpulan yang kedua? Tidak ada. Baik, kita ke tujuan yang ketiga. Kalian bisa menghitung jumlah kalori yang kita butuhkan sehari-hari. Kebutuhan kalori sehari-hari dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Oke, jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi kebutuhan kalori kita sehari-hari. Yang pertama, jenis kelamin, ada faktor umur, dan ada juga faktor aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Jadi, itu 3 kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan hari ini. Jadi, ini tadi kesimpulan kita ya. Jadi ada 6 jenis nutrisi yang terkandung di dalam makanan kita, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kemudian ada beberapa fungsi yang bisa kita lihat di sana. Karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh kalian. Kemudian yang kedua protein. Protein ini
selain menghasilkan energi, juga mengganti sel tubuh yang sudah rusak. Kemudian lemak. Lemak ini banyak sekali fungsinya ya. Selain sebagai cadangan energi dalam bentuk sel lemak, juga sebagai pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian berfungsi sebagai penahan goncangan untuk melindungi organ-organ penting pada tubuh kita. Juga melindungi tubuh kita dari cuaca yang kurang bersahabat. Kemudian selain itu, lemak juga berguna sebagai sarana aliran energi di dalam tubuh dan komponen yang membentuk selaput semua jenis sel. Kemudian yang keempat nih, ada mineral. Mineral ini fungsinya membantu proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, pembentukan dan pemeliharaan tulang. Kemudian yang kelima ada vitamin. Vitamin ini fungsinya sebagai pengatur kerja organ-organ tubuh dan melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit atau sebagai imunitas ya. Makanya di masa pandemi ini kalian jangan lupa mengkonsumsi vitamin sebagai penangkal virus ya. Kemudian ini cara menghitung kalori ya. Nih, cara menghitung kalori anak-anak ini rumusnya. Kemudian dewasa yang ini rumusnya. Jadi antara anak-anak dan dewasa ini memiliki rumus yang berbeda. Ingat tadi pengaruhnya adalah ada umur, ada jenis kelamin, ya, ada aktivitas. Nah, ini tadi. Oke. Mengukur tingkat pemahaman kalian mengenai materi pelajaran kita hari ini. Nanti setelah pembelajaran ini berakhir, kalian langsung mengerjakan latihan soal melalui link yang sudah Ibu unggah di Google Classroom ya. Paham anak-anak? Paham. Oke. Nanti kalian kerjakan soal-soal tersebut. Kemudian sekarang Ibu ingin kalian mengungkapkan pendapat ya, merefleksi diri kita selama proses pembelajaran. Kira-kira apa pendapatnya mengenai pembelajaran kita hari ini? Ada mungkin saran untuk pembelajaran selanjutnya? Tugas kalian di rumah, kalian browsing internet ya, mencari semua informasi dari internet. Kemudian kalian buat sebuah rancangan percobaan untuk menguji kandungan nutrisi pada makanan, baik itu karbohidrat, lemak, maupun protein. Nanti hasilnya, kalau sudah selesai rancangannya, kalian unggah di Google Classroom. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kalian pelajari mengenai tentang organ-organ sistem pencernaan ya. Di rumah pelajari tentang materi tersebut. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Silakan. Silakan Eva dipimpin doanya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, kita tutup dengan doa. Doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Eva. Pesan Ibu tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan sering-sering cuci tangan ya, supaya kita bisa menjaga kesehatan kita. Ibu akhiri, selamat siang, dan selamat berjumpa kembali minggu depan.